Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bertemu dengan saya, Haris Bayu Pamungkas. Pada kali ini kita akan belajar tentang pemrograman visual. Nah, saya mendapat materi dari Bapak Adi Nur Cahyo MPD selaku dosen mata kuliah pemrograman visual di Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta dan mencari sumber referensi yang lain. Nah, oke saja yuk kita simak video selanjutnya. Oke teman-teman, kita akan belajar yang pertama algoritma. Nah, algoritma ini pertama kali ditemukan oleh Bapak Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi atau dikenal dengan nama Al-Khwarizmi. Ia seorang ahli dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi yang berasal dari Persia. Nah, pengertian algoritma yaitu algoritma merupakan urutan atau langkah-langkah yang sistematis dan logis untuk menyelesaikan masalah tertentu. Nah, jadi algoritma ini yang perlu digarisbawahi yaitu harus sistematis dan logis. Berikutnya ada notasi algoritma. Yang pertama kalimat deskriptif, yang kedua flowchart, yang ketiga pseudocode. Pengertian dari kalimat deskriptif yaitu pengertiannya yaitu cara menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk untaian kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa yang jelas. Contoh di pemrograman: program persegi panjang, program untuk menghitung luas persegi panjang. Algoritmanya yang pertama input panjang dan lebar persegi panjang, yang kedua hitung luas persegi panjang dengan rumus luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, yang ketiga tampilkan luas persegi panjang. Selanjutnya ada flowchart. Pengertian dari flowchart yaitu cara menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk simbol-simbol diagram alir. Nah, yang membedakan flowchart dengan kalimat deskriptif yaitu flowchart ini biasanya sering memakai simbol-simbol. Nah, kemudian simbol atau notasi dasar dalam flowchart. Yang pertama ada terminator. Nah, terminator ini menyatakan perintah untuk memulai atau mengakhiri dari suatu program. Selanjutnya ada arrow. Arrow ini menyatakan alur dari suatu program. Nah, kemudian ada simbol preparation. Preparation ini untuk proses inisialisasi variabel atau pemberian nilai. Kemudian ada simbol data yaitu berupa nilai input atau output dari suatu data. Nah, selanjutnya ada simbol proses yaitu menyatakan proses pengolahan data di program tertentu. Nah, berikut contoh dalam program hitung persegi panjang. Bisa dilihat ya, yang pertama itu ada simbol terminator, mulai. Yang kedua ada simbol preparation, deklarasi panjang, lebar, luas. Kemudian ada simbol data, baca nilai panjang, lebar. Kemudian ada simbol proses, yaitu hitung luas sama dengan panjang kali lebar. Selanjutnya ada simbol data lagi, yaitu tulis nilai luas. Dan yang terakhir ada simbol terminator, selesai. Nah, tadi udah ada yang pertama kalimat deskriptif, yang kedua flowchart. Nah, yang ketiga ini yaitu pseudocode. Apa itu pseudocode? Pengertian dari pseudocode yaitu langkah-langkah pemecahan masalah dengan menggunakan kode yang tidak terikat pada bahasa pemrograman tertentu. Nah, jadi yang membedakan antara kalimat deskriptif, flowchart dengan pseudocode yaitu
Pseudocode ini memakai kode yang tidak terikat. Nah, langsung saja ke contoh pseudocode. Program persegi panjang, program untuk menghitung luas persegi panjang. Declaration, declare integer panjang lebar luas. Declare ini artinya yaitu proses inisialisasi suatu nilai panjang lebar luas. Nah, selanjutnya implementation, input panjang lebar. Kemudian set luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, yang terakhir display luas. Nah, bagaimana sobat? Sampai sini sudah paham belum? Nah, kalau belum paham nanti bisa ditanyakan di kolom komentar ya, yang ada di bawah. Nah, bagi yang sudah paham, yuk kita lanjut ke selanjutnya, yaitu ke struktur dan tipe data. Kira-kira data itu apa? Nah, data merupakan representasi dari fakta dunia nyata, fakta atau keterangan tentang kenyataan yang disimpan, direkam atau direpresentasikan dalam bentuk tulisan, suara, gambar, sinyal, atau simbol. Nah, tipe data. Tipe data adalah pengelompokan data berdasarkan isi dan sifatnya. Jenis data yang dapat diolah oleh komputer untuk memenuhi kebutuhan dalam pemrograman komputer. Macam-macam tipe data. Nah, yang pertama itu ada data dasar, yang kedua data bentukan, yang ketiga ada data abstrak. Data dasar ini contohnya misalnya data integer atau bilangan bulat, kemudian float atau double dalam kurung bilangan real, yang ketiga char atau karakter, yang selanjutnya boolean atau logika. Kemudian data bentukan. Nah, data bentukan ini contohnya array, string, record, union, struct, dan lain-lain. Nah, yang ketiga data abstrak. Data abstrak ini terdiri dari stack, queue, list, tree, graph, dan lain-lain. Nah, tadi kita sudah belajar tentang struktur dan tipe data. Nah, kemudian kita akan belajar tentang konsep pemrograman visual. Visual memakai konsep event driven. Kode program tidak mengikuti alur yang ditetapkan awal. Eksekusi program dapat berlainan sesuai dengan event yang berlaku. Nah, komponen dalam konsep pemrograman visual. Yang pertama ada properti atau atribut, yang kedua ada event. Oke, lanjut ke object oriented programming. Nah, atau bisa disingkat OOP, merupakan paradigma programan yang berinisiasikan kepada objek. Semua data dan fungsi di dalam paradigma ini dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek. Nah, konsep OOP. Yaitu ada 1 classes, 2 objek, 3 data abstraction, 4 encapsulation, 5 polymorphism, yang ke-6 inheritance. Nah,
Kemudian kelebihan dari OOP yaitu yang pertama, menyediakan struktur modular yang jelas untuk program, sehingga OOP bagus digunakan untuk mendefinisikan tipe data abstrak di mana detail implementasinya tersembunyi. Nah, yang kedua, mempermudah dalam memantau dan memodifikasi kode yang sudah ada. Yang ketiga, menyediakan framework untuk library kode di mana komponen software yang tersedia dapat dengan mudah dimodifikasi oleh programmer. Nah, selain kelebihan, OOP juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, tidak memperbolehkan implementasi yang kuat pada Reus. Yang kedua, properti software tidak terikat dalam satu unit fungsional, sehingga harus crosscut di antara komponennya. Nah, yang ketiga, crosscut tersebut mengakibatkan sulitnya pengembangan dan pemeliharaan. Oke, selanjutnya tentang modul atau modular. Pendekatan yang dilakukan secara modular. Program akan dipilah ke dalam sejumlah modul. Masing-masing modul akan mempunyai fungsi khusus sesuai dengan ruang lingkup yang akan dikerjakan. Dengan adanya pemilihan tersebut, maka kesalahan akan dapat diminimalisir. Selanjutnya, masing-masing modul tersebut akan dipanggil dari program utama agar menjadi sebuah program yang utuh. Nah, kemudian implementasi modul. Penggunaan subroutine. Suatu kelompok instruksi yang menjalankan suatu pengolahan yang sifatnya terbatas, seperti pencetakan, pembacaan untuk proses input atau untuk proses penghitungan. Masalah yang dihadapi dalam pendekatan modular. Tidak mengetahui modul mana yang harus digunakan, data apa yang harus dikirimkan, fungsi yang digunakan, standar yang digunakan. Nah, keuntungan penggunaan modul. Rancangan top-down dengan teknik goal program besar dapat dibagi menjadi modul-modul yang lebih kecil. Dapat dikerjakan oleh lebih dari satu orang dengan koordinasi yang relatif mudah. Mencari kesalahan relatif lebih mudah karena alur logika lebih jelas dan kesalahan dapat dilokalisir dalam satu modul. Modifikasi dapat dilakukan tanpa mengganggu program secara keseluruhan, mempermudah dokumentasi. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa.